Dalam sidang PGI tahun 1980 di Tomohon, mereka menyimpulkan 5 dokumen penting untuk kita ketahui di dalam pelajaran Oikumene ini. Inilah isi pokok tiap dokumen inti ini. Rangkuman yang bisa saya rangkum. 5 pokok penting keesaan gereja dalam hasil rapat PGI tahun 1980. Yang pertama, pokok-pokok tugas panggilan bersama. Dan yang kedua, pemahaman bersama iman Kristen. Yang ketiga adalah piagam untuk saling mengakui dan saling menerima. Dan yang keempat, tata dasar PGI. Yang kelima, menuju kemandirian teologi, daya, dan dana. Kita akan bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah pokok-pokok tugas panggilan bersama. Di sini mereka menegaskan bahwa gereja-gereja di Indonesia memiliki panggilan bersama sebagai tubuh Kristus. Antara kesaksian, pelayanan, pembaruan, dan keadilan sosial semua harus menjadi satu. Dan mereka juga menekankan bahwa keesaan gereja bukan berarti keseragaman mutlak, melainkan keragaman dalam persatuan. Jadi mereka ini menyebut pentingnya kontekstualisasi panggilan gereja dalam masyarakat Indonesia. Saya sedang diserang kutu-kutu dari atas plafon. Baik, yang kedua adalah pemahaman bersama iman Kristen atau PBIK. Mereka menekankan pengakuan iman bersama antara gereja bersama anggota PGI, teman-teman seanggota PGI, sebagai dasar teologis bagi persekutuan bersama. Meski pengakuan iman ini dimaksud untuk menjembatani perbedaan antara gereja dan anggota, hal ini juga menimbulkan tantangan dan implementasi dalam kehidupan gereja lokal. Dokumen ini relatif statis dalam beberapa dekade hingga revisi dalam edisi 2024 dan 2029. Jadi dalam tahun kemarin sidang sinode mengalami perubahan signifikan karena pasal ini. Berikut yang ketiga adalah piagam saling mengakui dan saling menerima atau PSMSM. Mereka mengatur prinsip bahwa gereja-gereja anggota saling mengakui dan menerima satu sama lain sebagai bagian dari tubuh Kristus. Mereka menegaskan bahwa pengakuan dan penerimaan antara gereja adalah landasan konkret dari keesaan gereja. Jadi yang keempat adalah tata dasar PGI. Di sana mereka mengatur struktur organisasi PGI, bagaimana alat dan kelengkapan, persidangan, keanggotaan, pengambilan keputusan. Di sana ada pasal-pasal teknis seperti keanggotaan dan berakhirnya keanggotaan, apa faktornya yang mendukung, dan frekuensi sidang raya, yaitu 5 tahun sekali, dan setiap setahun sekali ada sidang MPL yang akan memberikan hasil dari hasil sidang MPL per tahun itu. Dalam 5 tahun akan dicetuskan hasilnya di sidang sinodenya. Mereka memberikan kerangka kelembagaan supaya persekutuan gereja berjalan secara efektif dan berkelanjutan, jadi tidak stuck di satu tempat. Yang terakhir, yang kelima, adalah menuju kemandirian teologi, daya, dan dana atau disingkat MKTD. Pasal kelima ini mendorong gereja anggota
untuk mandiri secara teologi. Bagaimana mereka harus mengembangkan teologi kontekstual sendiri dalam daya dan kapasitas pelayanan dan daya dan keuangan gereja, dana dan keuangan gereja. Di sini persekutuan anggota-anggota harus menyadari bahwa kerjasama dan persatuan tidak boleh membuat gereja-gereja anggota bergantung secara struktural atau keuangan.